hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita terima potum yang diambil dari Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Tuhan berada di bait suci-Nya. Mari berlutut seluruh bumi di hadapan-Nya. Berdiam diri, tiada mannya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom, selamat datang, selamat beribadah bagi kita hari ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, dan biarlah segala yang bernapas memuji Dia. Kita umat Tuhan dan malaikat pun sujud menyembah Dia. Kita adakan pujian, puji Tuhan yang mulia. Haleluya, umat Tuhan memohon
Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Jikalau Engkau tetap menyertai dan memimpin hidup kami, dan dalam kerinduan kami Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Pimpin hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan berkenan buat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Di dalam kelemahan kedagingan kita dan besarnya godaan dosa yang menghampiri kita, sungguh kita bersyukur punya Bapa yang baik, yang selalu mengampuni dan terlebih menebus dosa kita. Kita naikkan pujian Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun, karena firman Tuhan berjanji dalam Kolose 1:13-14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Dia, Tuhan kita, yang bersedia menerima kita, mengampuni kita, menyucikan kita dari segala dosa kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami datang Tuhan kepada Engkau, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menerima kami, Allah yang berkenan mengampuni kami. Ampuni kami Tuhan atas kegagalan kami untuk melakukan apa yang benar, kudus dan mulia di hadapan Tuhan. Baik pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Sucikan dan kuduskan kami, sehingga ibadah kami pada hari ini tidak sia-sia, sehingga ibadah ini boleh memperkenankan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau mengampuni. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Roma 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Dan mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkatnya dalam Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur, siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesuslah sahabat kita, Dia penghibur dan pemimpin di dalam kehidupan kita. Seperti pujian kita, Yesus, Engkaulah, Engkau pun bagiku. Yesus, Engkau pun bagiku, yang penuh, Kau indahlah kepadaku, Kau saja lindungku, Kau sobatku yang baik benar, di sisimu terus gemar, ya Tuhanku, Kau cukuplah bagiku. Yesus, Engkau menghiburku di dalam bala, dan meski berat tanggung aku, ku rasa tak lelah. Di waktu perang Kau beri menang, di susah keras Kau beri senang, ya Tuhanku, cukuplah bagiku. Bapak Saudara, mari kita buka Alkitab kita masuk dalam bacaan bertanggapan, yaitu dari Mazmur 33, yang akan kita mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita mulai bacaan bertanggapan ini. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Ayat 9 kita bersama-sama. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada.
Sungguh indah dan manis mengenal dan ada di dalam pernyataan Tuhan. Teruslah berjalan dalam tuntunan Tuhan kita. Kita naikkan pujian, kenal Yesus, hatiku senang. Kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bacakan ayat mas kita minggu ini, yaitu dari Mazmur 109 ayat 30. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima dan untuk mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Dan inilah pujian kita berseru Yesus.
hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sungguh mengubahkan segala ketakutan. Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, berseru Yesus. Berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Tuhan, sungguh Engkau Allah kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami susah, sulit, kami berseru kepada Engkau. Ada Engkau yang terus memberikan kekuatan dan pertolongan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk menjadi orang yang dengar-dengaran pada Engkau. Orang yang bukan hanya meminta, tetapi kami ingin melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berikan pengertian dan hikmat, dan berikan kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini dengan tema ucapan syukur yang membangun dari 1 Korintus pasal 14 ayat 16 sampai 20. 1 Korintus pasal 14 ayat 16 sampai 20. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian, demikianlah firman Tuhan. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kalian semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucap 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu kita kanak-kanak ataupun kalau kita mengamati anak-anak, ya, kadang-kala mereka suka pamer, ya. Ketika
mungkin orang tuanya membelikan mainan. Seorang anak dia begitu senang misalnya mainan, wah senang sekali dengan mainannya, maka dia akan tunjukkan kepada temannya. Nih aku ada mainan bagus loh, ya misalnya robot-robotan, lihat matanya bisa menyala. Kamu punya enggak mainan seperti ini? Atau mungkin dia pakai baju baru, dia perlihatkan kepada kakeknya, neneknya. Opa, oma, bagus enggak nih bajunya? Suka memperlihatkan, suka memamerkan, itulah anak-anak. Kadang-kala juga mereka pamer ya, oh papaku loh, wah papaku bisa menggambar, oh papaku bisa merakit robot-robotan, memamerkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu wajar anak-anak. Tetapi firman Tuhan ingatkan saudara-saudara, ayat yang ke-20, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Kenapa demikian? Rupanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap yang ingin memperlihatkan diri sendiri, memamerkan ini rupanya ada juga dalam diri orang dewasa, bahkan orang-orang dewasa di dalam ranah rohani, yaitu dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Pada saat ini jemaat Korintus, Bapak Ibu saudara-saudari, memang jemaat yang kaya akan ya talenta, kasih karunia Tuhan, karunia-karunia roh. Dan mereka sangat-sangat mengutamakan, mengagungkan bahasa roh. Sehingga dalam pertemuan ibadah mereka berbahasa roh. Kemudian orang lain mendengar dan tidak mengerti ya bahasa roh, tidak mengerti. Maka kata Paulus ya, jika engkau mengucapkan syukur dengan rohmu saja, bahasa roh, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau ucapkan? Jadi dalam pertemuan ibadah mereka bersyukur kepada Tuhan, sepertinya memuji Tuhan, tetapi dengan bahasa yang tidak dipahami oleh jemaat, dengan bahasa roh. Kemudian kata Paulus, kamu mengucap syukur, tapi orang lain gak bisa katakan amin, gak ngerti, ya, tidak tahu apa yang kau katakan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, dan mereka juga tidak bisa dibangun melalui ucapan syukurmu, ya gak ngerti. Misalnya Bapak Ibu saudara-saudari, ini saya kasih contoh ya. Ini belum bahasa-bahasa yang lain yang tidak dipahami. Misalnya contoh saya ngomong aja nih ya bahasa Mandarin. Ini contoh aja ya Bapak Ibu saudara-saudari. Misalnya ya dalam ucapan syukur saya berkata, Women cai meni, sangti women cai me cai salah lagi ya. Sangti women cai me chan me ini wah ya. Sangti women chan me ini. Wah, Bapak Ibu saudari ngerti enggak? Wah, saya aja ngomongnya juga kagok-kagok ya. Kagak ngerti. Waduh, gimana waktu saya ngomong sangti women chan me ini? Bapak Ibu, amin. Ngomong apa dulu? Ya. Waduh, bagaimana mau mengaminkan? Nggak ngerti, ngomong apa itu cuantau. Wah, itulah contohnya bahasa roh. Mereka kadang bersyukur, mungkin bernyanyi, ya sangti woman cai meni apa. Jemaat yang mau bersyukur aduh ngomong apa ya? Nggak ngerti, gimana mau bersyukur. Nah Paulus katakan demikian. Kalau engkau ingin berkata-kata atau mengucap syukur dengan rohmu, dengan bahasa roh, di rumah saja ya, dengan Tuhan secara pribadi. Kalau di pertemuan jemaat orang gak ngerti ucapan syukurmu, tidak bisa berkata amin atas ucapan syukurmu, kemudian juga tidak dibangunkan, kamu ngomong apa tentang Tuhan gak ada. Yang ada adalah pamer Bapak Ibu saudara-saudari. Waduh, dia bisa bahasa roh. Atau wah, dia bisa bahasa roh, saya juga bisa.
kan orang yang rohani, saya juga punya karunia roh. Akhirnya hanya memamerkan saya bisa bahasa roh, kamu bisa bahasa roh, saya juga bisa bahasa roh. Tapi orang yang lain yang mendengar bengang-bengong, kamu ngomong apa ya? Ucapan syukur apa ya? Ngomong tentang Tuhan, ya nggak tahu, nggak paham. Tidak bisa berkata amin dan tidak juga imannya diteguhkan karena tidak mengerti apa yang dikatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dari yang dikasihi Tuhan, akhirnya hanya menunjukkan diri. Ucapan syukur yang menunjukkan dirinya, bukan menyatakan kebaikan-kebaikan dan apa yang Tuhan perbuat. Karena bahasanya tidak dimengerti, jemaat tidak dibangunkan. Karena itu Paulus katakan, aku bisa bahasa roh, bisa lebih dari kamu. Tetapi ayat yang ke-19, tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Ya. Kamu ngomong beribu-ribu kata dalam bahasa roh, orang gak ngerti, gak mudeng, gak tahu. Tidak akhirnya lebih mengenal Tuhan, tidak akhirnya bisa bersyukur juga kepada Tuhan, tidak bisa mendengarkan apa karya Tuhan, kebaikan Tuhan dalam dirimu. Buat apa? Kata Paulus. Lebih baik 5 kata saja daripada beribu-ribu. Misalnya kita berkata, saudara Tuhan Yesus baik menolong saya. Nah, saudara bisa katakan amin, puji Tuhan. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu saudara-saudari berkata, Tuhan Yesus terima kasih. Ya, saya susah tapi Tuhan kuatkan. Orang bisa berkata amin. Dan mereka melihat kebaikan Tuhan. Cuma sedikit kata-katanya. Tapi mereka melihat, oh Tuhan baik. Orang yang susah dikuatkan. Saya sekarang susah pun saya yakin Tuhan kuatkan. Nah, ucapan syukur itulah yang membangun. Kenapa? Karena menceritakan tentang Tuhan. Tetapi ketika kita bicara tentang diri kita sendiri atau cuma sekedar pamer dengan bahasa roh, orang tidak dibangun olehnya. Atau kita mengucap syukur cuma untuk pamer. Seperti orang Farisi, bukan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Dia di jalan-jalan, di pojok-pojok jalan memang sih katanya bersyukur. Tuhan, aku bersyukur. Aku dilahirkan sebagai orang Yahudi, bukan orang kafir. Tuhan, aku bersyukur aku dilahirkan sebagai laki-laki dan bukan perempuan. Teriak-teriak di jalan, berdoa. Tapi apakah menceritakan tentang Tuhan? Meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan? Bukan. Tapi menceritakan aku loh orang Yahudi. Aku loh laki-laki, bukan perempuan. Dan Tuhan katakan engkau orang munafik. Bukan satu ucapan syukur pada Tuhan, cuma untuk dilihat. Orang memuji, orang niscaya di jalan juga berdoa. Untuk dilihat, oh orang ini orang yang rohani, dia berdoa. Orang saleh, orang Yahudi, dia laki-laki yang punya rasanya harkat dan martabat lebih tinggi dari perempuan. Atau juga seorang Farisi yang Tuhan gambarkan ya. Di rumah Tuhan dia berdoa, Tuhan aku bersyukur. Aku tidak mencuri, aku tidak merampok, aku tidak berzina. Dan aku tidak seperti pemungut cukai ini. Memang sih doanya ucapan syukur. Ceritanya sih dikemas dalam bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dia memamerkan kebaikan-kebaikan diri. Memamerkan, wah saya cukup baik. Dan kata Tuhan, doa yang demikian tidak didengar. Dan kalau ada yang mendengar pun tidak membangun orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan, bukan ucapan cerita tentang kebaikan diri kita sendiri. Biarlah kita menjadi orang yang mengucap syukur dalam doa kita, mungkin dalam jemaat ya. Kita menjadi orang yang bersyukur. Puji Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi saya tidak mampu, Tuhan mampukan. Bukan kemudian kita mengucap syukur memamerkan kebaikan kita. Bersyukur loh pada Tuhan loh, saya baru beli emas 5 kilo, bersyukur loh Tuhan itu baik. Saya juga baru beli TV, bersyukur loh Tuhan itu baik. Saya juga baru ini beli mobil, mahal loh, 1 miliar. Tuhan itu baik. Bapak Ibu saudara-saudari, kelihatannya bersyukur, tapi sebetulnya kita pamer. Dan akhirnya kita tidak membangun orang lain. Tapi dalam ucapan syukur kita, biarlah kita meninggikan Tuhan. Dia yang ditinggikan. Dan ketika Tuhan ditinggikan, maka orang melihat kemuliaan Tuhan dan akan banyak orang datang pada Tuhan. Mungkin kita berkata, saya bersyukur pada Tuhan. Ya, di dalam kesusahan saya, Tuhan menguatkan saya. Tuhan menolong saya. Saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu baik. Ketika saya mengalami masalah, Tuhan tolong saya. Tuhan mampukan saya. Atau kita pikir betul, saya bersyukur, saya orang berdosa, Tuhan selamatkan saya. Tuhan juga mau menyelamatkanmu. Ucapan syukur seperti itu yang membawa orang mengenal Tuhan, siapakah Tuhan itu. Dan Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur, bukan untuk memamerkan diri kita, tetapi untuk menunjukkan, memperlihatkan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Dan orang lain akan dibangunkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin menjadi orang-orang yang bersyukur pada Tuhan. Benar-benar bersyukur. Melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, karya Tuhan, memperlihatkan karyamu kepada orang lain. Dalam ucapan syukur kami, baik dalam doa, dalam kesaksian, kami ingin orang lain dibangunkan. Dan hidup yang penuh syukur kepada Tuhan, menghargai segala berkat Tuhan, bukan mengeluh. Dan kami ingin orang lain dibangun atasnya. Berkati kami ya Tuhan. Tolong kami menjadi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan meninggikan diri, sehingga kami tidak bersyukur. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan yang Tuhan nyatakan pada kita. Dan kita juga berdoa nanti untuk Iabo, kita terus doakan Tuhan nyatakan kuasa mujizat sehingga ada pemulihan dan kesembuhan buat Iabo. Dan untuk Bapak Hartanto ya, Koacung, Tuhan berkati, Tuhan terus berikan kepulihan dia dari sakit stroke-nya. Berkati Bapak Sentai, Bapak Hendrik sehingga ada pemulihan. Dan juga saudara-saudari kita yang lain yang sedang sakit, biarlah Tuhan terus menyertai Cialen ya. Tuhan menyertai, memberikan kekuatan dan pertolongan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, kekuatan, kesehatan, kecukupan yang Tuhan berikan, penjagaan, pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit, untuk Iabo, kami bersyukur ada kemajuan dan Tuhan terus pulihkan. Tuhan berikan kemajuan demi kemajuan dan ia boleh sungguh ada mujizat kesembuhan dari Engkau. Berkati juga untuk Koacung, Tuhan kami bersyukur ada kemajuan dalam kesehatannya. Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus berikan kekuatan kesehatan buat Koacung. Berkati untuk Bapak Hendrik, Bapak Sentai, Tuhan juga terus berikan kekuatan, harus cuci darah setiap minggunya. Tuhan
berikan kekuatan, kesabaran, dan Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Cialen juga Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan buat Cialen dan juga mereka yang lanjut usia di kelemahan tubuh mereka. Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita juga berdoa untuk Metro Indonesia Lampung ya, untuk vaksinasi berjalan dengan baik dan COVID ini boleh ditekan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Metro Lampung juga Indonesia di mana angka COVID semakin menurun, dan kami rindu Tuhan ini boleh semakin ditekan, masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga Tuhan tolong supaya vaksinasi boleh berjalan dengan lancar, masyarakat boleh ambil bagian untuk divaksinasi, sehingga kami boleh membangun kekebalan masyarakat yang tinggi. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Kita berserah kepada Tuhan yang baik, kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau tahu persoalan kami. Tanpa kami memberitahu pun, Engkau tahu apa yang kami hadapi. Tapi kalau pada saat ini kami berseru kepada Engkau Tuhan, karena kami mengandalkan Engkau, kami percaya sepenuhnya kepada Engkau, Allah kami yang sanggup menolong umat-Mu, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mau menolong kami, Allah yang dengan kuasa-Nya terus menopang dan menolong kami. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memberikan persembahan dengan hati bersyukur dan keyakinan bahwa Tuhan sediakan kebutuhan kita. Janji Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan memberi persembahan dengan diiringi pujian kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, kejaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan yang baik. Engkau Tuhan sumber segala berkat yang telah memberkati kesehatan kami, kehidupan kami, dan apa yang menjadi aktivitas kami sehari-hari. Dan kesempatan ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kami.
Kuduskan, sucikan persembahan ini Tuhan, dan layakkan untuk menjadi kerajaan surga Tuhan. Dan inilah persembahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi, pengutusan dan doa berkat oleh hambanya Guru Injil Mapping. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa mengucap syukur dengan meninggikan dan memuliakan Tuhan atas karyanya dalam hidup kita dan bukan meninggikan diri kita sendiri. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus, terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu.